وجودي لما طاب خانبات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrida alaina min barakati fid darwain wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang kekhususan syariat Nabi Muhammad SAW serta perbedaannya dengan syariat umat-umat terdahulu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh mulia kita termasuk umat Kanjeng Nabi karena banyak perbedaan mengenai syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat umat-umat terdahulu. Umat Bani Israel misal, mereka diberi beban oleh Allah dengan beban yang memberatkan. Sedangkan kita sebagai umat Kanjeng Nabi tidak diberi beban di atas kemampuan kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyalladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau 'anhum israhum wal aglalal lati kanas 'alaihim, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang tak kenal baca tulis yang namanya mereka dapati tertulis dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di antara perbedaan syariat umat Kanjeng Nabi dengan umat-umat terdahulu di antaranya yang pertama, apabila sesuatu terkena najis, ia harus dipotong atau digunting. Ya. Ini dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dijelaskan, kanu idza asabal baulu jasada ahadihim fata'u ma asabal baulu minhum. Konon jika anggota tubuh mereka ada pakaiannya, bajunya terkena kencing, maka mereka memotongnya. Artinya, jika baju mereka terkena najis, maka bagian atau tempat yang terkena najis itu harus dipotong atau digunting. Sedangkan bagi umat Kanjeng Nabi, apabila ada pakaian atau baju yang terkena najis, itu cukup disucikan dengan menggunakan air. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh berbarengan makan dengan wanita yang sedang haid. Ya. Umat dulu, apabila ada salah seorang dalam keluarga mereka yang sedang haid, mereka tidak boleh menyertai makan, tidak satu rumah,
apalagi tidur bersama. Sedangkan bagi umat Kanjeng Nabi diperbolehkan makan dan minum berbarengan. Tidur satu kamar bahkan satu ranjang. Hanya saja dilarang melakukan hubungan suami istri. Hubungan antara pusat dan lutut. Kemudian yang ketiga, bila melakukan maksiat harus bertaubat dengan cara dibunuh atau dipotong anggota tubuh yang melakukannya. Ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahuwal ghafurur rahim. Yang artinya, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu sekalian dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikanmu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Dalam arti mereka dibunuh sebagai taubat pembersihan diri setelah mereka sadar dari kekeliruan mereka, yaitu menyembah patung anak lembu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di saat Bani Israel melaksanakan taubat dengan dibunuh, Nabi Harun membawa 12.000 orang yang tidak ikut menyembah patung. Mereka telah siap untuk membunuh Bani Israel yang sudah menyerahkan dirinya. Akan tetapi banyak yang tidak sampai hati. Karena yang mau dibunuh terkadang anaknya sendiri, saudara-saudaranya, bahkan bapaknya. Kemudian Allah menurunkan awan hitam sehingga tidak bisa diketahui kenyataan orang yang mau dibunuh. Kejadian tersebut berlangsung dari pagi hingga sore. Sehingga yang mati sudah mencapai 70.000 orang. Di saat tersebut Nabi Musa dan Nabi Harun kemudian menangis seraya memohon ampun kepada Allah. Lalu malaikat Jibril datang membawa tugas dari Allah agar pembunuhan dihentikan. Dan mengabarkan bahwa Allah telah menerima taubat orang-orang yang telah dibunuh. Dan orang-orang yang belum sempat dibunuh pun diterima taubatnya oleh Allah. Ya. Demikian pula harus dipotong lidahnya ketika berdusta. Dipotong kemaluan ketika mereka berzina dan lain sebagainya. Sedangkan bagi umat Kanjeng Nabi, jalan taubatnya dipermudah. Tinggal taubatan nasuha. Juga dikabarkan bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah sesuai dengan syarat-syaratnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang berikutnya, alat untuk bersuci hanyalah air. Tidak boleh dengan yang lain. Syariat bagi umat terdahulu, alat yang bisa digunakan untuk bersuci hanyalah air. Tidak bisa dengan selainnya. Selagi tidak menemukan air, mereka tidak diperkenankan melaksanakan sholat sampai menemukan air. Apabila sudah mendapatkannya, mereka harus mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Sedangkan bagi umat Kanjeng Nabi, alat untuk bersuci, ya, apabila tidak diketemukan air, bisa diganti dengan tanah dengan melaksanakan tayamum. Jadi ibadah tayamum itu khusus untuk umat Kanjeng Nabi. Dulu nggak ada tayamum. Yang berikutnya, melakukan sholat tidak boleh di sembarang tempat. Melainkan harus di tempat peribadatan yang khusus. Menurut Al-Bazar, ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, walam yakun ahadun minal anbiya yusolli hatta yablugha mihrabahu. Tidak ada satu nabi pun dari nabi yang terdahulu melaksanakan sholat kecuali itulah sampai pada mihrabnya.
Sedangkan bagi umat Kanjeng Nabi SAW, tempat manapun bisa dipakai untuk melaksanakan sholat. Yang penting tempat tersebut suci. Demikian ya yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.